Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham HMSP kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham HMSP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha rokok. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan rokok. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan HMSP. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Philip Morris sebesar 92,5% dan masyarakat sebesar 7,5%. Dan kita lihat dari segi pendapatannya, untuk pendapatan 2020 dengan 2021 mengalami kenaikan sebesar 7%, yang dimana kan 2020 karena pandemi jadinya salesnya juga mengalami penurunan. Tetapi dari segi net profitnya mengalami penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman, sebesar 17,4% yang disebabkan oleh kenaikan cukai. Jadi karena naiknya cukai maka HPP-nya mereka mengalami kenaikan. Terus untuk dari segi asetnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 6,6%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 23,2%. Terus dari segi modalnya mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 4%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk net profit margin 2021 ini hanya sekitar 7,18%. Jadi mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya yang di mana 9%. Dan kalau teman-teman tahu di tahun-tahun sebelumnya lagi sebelum Covid, rata-rata net profit marginnya itu masih 2 digit ya, masih di 11 sampai dengan 13%. Terus untuk dari segi EPS membuatnya jadi 61 dan membuat PAR-nya di 15,07 kali. Dan untuk dari segi PER mengalami penurunan karena penurunan harga saham yang cukup lumayan ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value sekarang di 250 dan membuat PBV-nya di 3,68 kali. Untuk dari segi PBV ini merupakan PBV terendah dari saham HMSP. Terus untuk dari segi DR-nya di 0,82 kali. Dari segi DR kalau teman-teman lihat secara histori pelan-pelan mengalami kenaikan ya teman-teman, karena dari bisnisnya mungkin banyak hutang juga. Terus untuk dari segi ROE-nya di 24,4% dan dari ROA-nya di 13,4%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 920 dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 850. Jadi memiliki margin of safety minus 8%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke. Karena saya melihat perusahaan ini seharusnya masih bisa bertahan ya. Tetapi kita harus lihat lagi dari kebijakan pemerintah. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk net profit saya berikan no karena mengalami penurunan. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DR-nya di bawah 1, tetapi mulai perlu diperhatikan karena DR-nya setiap tahun mengalami kenaikan. Terus untuk dari segi book value-nya saya berikan no karena di atas jualnya di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya juga berikan no karena memang pemerintah masih masih sangat fokus di cukai. Jadi yang dimana langsung berdampak langsung pada kinerja dari perusahaan. Terus untuk dari segi ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk HMSP masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham HMSP ini beli atau tidak. Teman-teman, kalau teman-teman sudah mengikut saya dari sebelumnya, HMSP ini sebenarnya saya sudah punya posisi ya. Sebelum saya jadi value investor pun saya sudah memiliki posisi di HMSP ini dan posisinya juga cukup lumayan besar. Jadi untuk HMSP ini saya sementara juga tidak akan average down. Saya akan biarkan aja untuk saham ini berhubung dia masih memberikan dividen ya, walaupun dividennya juga tidak seberapa. Tapi sementara saya sih masih tetap hold. Cuman saya juga tidak akan average down
Kecuali kalau misalnya harganya mengalami kenaikan yang cukup lumayan, mungkin saya juga akan consider ya, apakah saya mau cut loss atau tidak. Tapi sementara untuk sektor ini saya cukup menghindari, karena berhubung memang yang dimana pemerintah fokus di cukai yang langsung berdampak pada kinerja dari perusahaan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di roykan13. Dan teman-teman, saya ada mau grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman, saya juga membuat website valuestock.id yang dimana di website ini saya lebih fokus untuk mengajar tentang value investing. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.